Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja saya di sini membahas tentang ilmu. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, dan mim. Ain itu kepanjangan adalah iliyun. Iliyun itu luhur atau tinggi. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu tinggi, derajatnya tinggi. Yang kedua, lam, singkatannya, kepanjangannya itu dari al-lutfu, lutfun, yaitu mempunyai kasih sayang. Orang yang punya ilmu itu. Yang ketiga, mim, al-mulku, mulkun, kerajaan. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu bagaikan raja di antara umat-umat umumnya. Langsung saja ya keutamaan ilmu lainnya. Ini yang tadi itu ain, lam, dan mim itu yang mengatakan oleh ulama-ulama ahli hikmah. Kemudian keutamaan ilmu gini, ada cerita gini. Ketika Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman disuruh pilih di antara ilmu dan kerajaan. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Cerdasnya Nabi Sulaiman di situ. Maka dikatakan dari riwayatnya Ibnu Abbas seperti ini, khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtarul ilma fa'utiyah al ilma wal mulka. Ketika Nabi Sulaiman disuruh pilih di antara ilmu dan kerajaan, fakhtarul ilma, Nabi Sulaiman pun memilih ilmu, ditinggal kerajaan. Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'utiyal ilma wal mulka, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'utiyal ilma wal mulka, Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ilmu, juga dikasih kerajaan. Tanpa diminta, kerajaan itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ilmu di situ. Maka orang yang punya ilmu hebat sekali. Ada gini, ada cerita juga. Ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kalau doa itu jangan meminta selain ilmu. Maka dikatakan seperti ini, yuqalu ya dulu ala syarfil ilmi. Seperti ini menunjukkan bahwa kemuliaan ilmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, qur rabbi zidni ilma. Kul maca sira Muhammad, rabbi do pangeran ingsun, zidni nambah tuan ingsun ilman ing ilmu. Jadi gini, doalah Nabi Muhammad, rabbi zidni ilma, untuk mendapat tambahan ilmu terus menerus. Karena kenapa Allah menyuruh seperti ini? Karena li'annallaha ta'ala a'ta Muhammadan kullal ulumi wa lam ya'murhu bitulabi ziyadati ghairil ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada Nabi Muhammad segala ilmu, semuanya ilmu dikasih kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah itu tidak memerintahkan untuk mencari tambahan selain ilmu. Jadi Muhammad untuk mencari tambahan ilmu terus menerus, bukan selain ilmu. Gitu. Nah, ada lagi yang diceritakan gini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu ini keutamaan ilmu. Saya menerangkan tentang keutamaan ini. Ja'a ilal babil masjidi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'a ila babil masjidi far'a syaitanu inda babi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke masjid, setelah sampai ke lawangnya itu, Nabi Muhammad bertemu dengan syaitan di lawang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, ma tasna'u huna. Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, iblis, ngapain kamu di sini? Wala syaitan uridu an adkhala al-masjid wa afsad salata hadzal musalli walakin akhafa min hadzal rajuli an-naimi. Saya itu menginginkan Rasulullah untuk masuk ke masjid ini, akan tetapi saya itu takut kepada orang yang tidur ini. Tujuan saya masuk ke situ untuk mengganggu orang yang musolli, orang yang sholat. Sedangkan di sebelahnya orang yang sholat ini ada orang tidur. Saya itu takut kepada orang yang tidur itu Rasulullah. Nah, aneh setan di sini, setan ya takut kepada orang yang tidur, sedangkan yang sholat mau diganggu, aneh.
Nggak aneh, memang setan cerdas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya iblisu lima lam takhaf minal musolli wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih. Setan, iblis, karena apa engkau ini takut? Nah, tidak takut. Karena apa engkau tidak takut kepada orang yang sholat? Sedangkan orang yang sholat itu apa? Beribadah, bermunajat kepada Tuhannya. Wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Sedangkan kamu takut kepada orang yang tidur. Sedangkan orang yang tidur dalam keadaan lupa, tidak ingat kepada Tuhan. Iblis, kenapa? Iblis menjawab cerdas. Wala syaiton, iblis, al musolli jahilun wa ifsaduhu azhalu walakin naim al alim. Nah, setan jawab, orang yang sholat ini bodoh wahai Rasulullah. Kata setan itu, bodoh Rasulullah, sholat ini dipermainkan oleh orang yang bodoh itu. Maka saya mengganggu enak, ashal, lebih gampang daripada walakinin naim alim, orang yang turun tapi alim Rasul. Setan gitu alim, maka saya takut kepada orang yang tidur itu, karena orang yang tidur alim. Idza aghawaitul musalli wa afsatu sholatahu fa akhafu min yaqdhatihi wa islahihi ajalan. Nah, dan saya itu merusak, mengganggu orang yang sholat itu, sholatnya saya ganggu, orang yang sholat saya ganggu, itu saya takut. Aslinya saya itu menginginkan ganggu orang yang sholat itu, akan tetapi saya takut min yaktihi wa islahihi. Takut apa? Itu orang yang tidur, yang orang alim tidur itu takut kebangun wahai Rasulullah. Maka hebatnya ini seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW ngendikan, naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Muncullah hadis naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Apa itu? Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, itu teman-teman. Ya sudah, itu saja yang saya sampaikan. Tunggu di pembahasan selanjutnya, insyaallah akan bahas lagi lanjut masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.